kalian akan merasakan semakin membaik sampai kemudian kalian akan sembuh tanpa kalian sadari. Oke, sahabatku, sobat NC, kali ini saya ingin berbagi tentang tips ya, tips bagaimana cara saya dulu mengatasi gangguan kecemasan yang berlebih. Jadi emang gejala yang paling sering dirasakan oleh penderita anxiety disorder yang disertai dengan GERD ini tentu saja adalah adanya rasa cemas atau rasa takut yang sewaktu-waktu sering muncul tanpa kita undang. Dia datang tiba-tiba, mungkin ada penyebabnya ya, pasti ya, mungkin kita sedang dalam permasalahan, atau mungkin kita sedang dalam menghadapi dalam keramaian, atau mungkin pada saat kita sudah mulai keluar rumah timbul satu sensasi yang menyebabkan kita panik, misalkan kayak keliengan, atau tiba-tiba limbung, atau misalkan sakit perut, atau misalkan nafas kita tiba-tiba terasa berat. Pasti teman-teman akan merasakan panik ya, panik, cemas, takut ya kan. Dan rasa takut ini, rasa panik ini bukan seperti rasa cemas biasa ya, bukan seperti kalau kita cemas mau ujian atau mungkin mau ngomong di depan publik misalkan, atau mau tampil, seperti itu beda ya. Itu lebih ke cemas biasa atau grogi. Kalau gangguan kecemasan ini, cemasnya itu sangat luar biasa, mencekam, yang membuat kita itu sampai benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa kadang-kadang diem aja, atau mungkin ada yang mengekspresikan dengan berteriak, atau mungkin ada yang kalau cewek biasanya nangis ya kan. Intinya kecemasannya itu sangat luar biasa sampai kita takut hal-hal yang kadang kita tidak mengerti gitu. Ketakutannya itu hal-hal yang selalu negatif dan sifatnya itu menakutkan atau mengancam. Jadi kita merasa kadang-kadang seperti ajalnya sudah dekat misalkan, atau mungkin kita merasa kita sedang dalam bahaya atau sesuatu yang buruk akan terjadi ya. Seperti itu ya, gangguan kecemasan yang berlebih, jadi sampai kita sendiri tidak bisa mengontrol. Nah, bagaimana dulu saya waktu mengalami anxiety disorder selama hampir 2,5 tahun itu, bagaimana cara mengatasi ya, pasti bertahap ya, yang pasti bertahap. Dibutuhkan satu proses proses latihan yang panjang, terus kemudian juga semakin kuat mental kita, akan semakin cepat kita bisa keluar dari zona kecemasan itu. Jadi yang pernah saya lakukan dulu ketika saya sudah menyadari, jadi kenapa saya dulu lama, karena saya menyadari anxiety ini baru mungkin 6 bulan terakhir. Jadi yang 2 tahun itu hanya terjebak pada lambung dan lambung, padahal sebenarnya istilahnya sumber utama dari sensasi yang kita rasakan itu adalah anxiety disorder itu ya, atau gangguan kecemasan, yang tentu saja ini terkait dispepsia fungsional ya, kita batasi bahasannya. Jadi yang saya lakukan yang pertama adalah tentu saja olah nafas ya. Olah nafas saya sering latih, sering rutinkan. Pernafasan diafragma itu sesuatu hal yang wajib saya lakukan dalam sehari. Tiada hari tanpa pernafasan diafragma. Dan dengan banyak latihan kita akan terbiasa melakukan pernafasan diafragma itu dalam berbagai kondisi, misalkan sedang berdiri atau sedang duduk, atau mungkin sedang rebahan, atau mungkin sedang berkendara. Itu akan mudah kita lakukan ketika kita rutin dan rajin menerapkannya ya. Sorry, saya agak radang ya. Pernapasan diafragma ini sangat penting ya. Selain dia menghasilkan oksigen yang banyak yang bisa meredakan keliengan juga, terus dia juga bisa memberikan rasa rileks buat kita, memberikan rasa rileks yang bikin kita lebih tenang ketika cemas itu datang. Itu ya yang pertama ya. Kalian saya wajibkan dalam sehari itu lakukan pernapasan diafragma minimal 2 kali lah, 2 kali misalkan. Atau kalau sering cemasnya datang ya, kalian sering lakukan. Minimal yang kalian lakukan rutin itu ya, misalkan selain cemas ya, kalau cemas pastikan setiap cemas datang kalian berusaha rileks dengan olah nafas. Minimal mau tidur kalian harus
latih pernapasan diafragma, itu bisa bikin kalian rileks dan cepat tidur. Terus kemudian selain olah nafas, yang saya lakukan lagi adalah mengafirmasi diri sendiri ya, mengafirmasi diri sendiri dengan kalimat-kalimat positif yang kita tanamkan terus-menerus setiap hari sampai kita merasa hafal dengan kalimatnya dan akhirnya bisa meresap atau merasuk ke dalam alam bawah sadar kita, memperbaiki pikiran bawah sadar kita tanpa kita sadari. Jadi memasukkan afirmasi sendiri juga banyak cara ya kan, banyak cara kalian bisa tempuh secara mandiri maupun dengan bantuan profesional. Kalau bantuan profesional ya kalian bisa datang ke psikolog atau mungkin ke psikiater juga pasti menerapkan metode afirmasi juga atau sugesti, atau juga kalian bisa datang ke profesional, misalkan kayak hipnoterapis ya, seperti itu bisa. Atau kalau kalian tidak memungkinkan untuk datang ke profesional, kalian bisa mendengarkan afirmasi-afirmasi positif yang beberapa juga ada di channel Sobat NC ini ya. Kalian dengar secara rutin minimal 30 hari. Jadi jangan putus, tiap malam kalian dengerin terus. Kenapa malam itu efektif? Karena kalian sudah merasa rileks, jadi sekaligus untuk mengalihkan fokus. Terus juga bangun tidur juga waktu yang cukup bagus untuk mendengarkan afirmasi, karena kita sudah merasa lebih fresh bangun, istilahnya kayak pikiran kita itu sedikit lebih istilahnya lebih kosong ya daripada pada saat kita sudah beraktivitas ya. Bangun tidur sama sebelum tidur itu wajib kalian dengarkan afirmasi positif. Atau kalau kalian tidak terlalu istilahnya tidak terlalu cukup kuat dengan sugesti yang kalian terima dari luar, kalian bisa bantu dengan melakukan tapping ke diri sendiri. Kalian lakukan self talk, menyemangati diri sendiri, memotivasi diri sendiri, menyadarkan diri sendiri, mensugesti diri sendiri, ucapkan kalimat positif yang sesuai dengan yang kalian rasakan. Insya Allah kalau sering kalian lakukan akan lebih memberikan satu sugesti yang powerful yang membuat kalian lebih berani secara lebih bagus secara mental. Jadi kalian setiap cemas datang, kalian sudah bisa menangkalnya secara mandiri ya. Terus kemudian cara yang lain adalah dengan cara mencari distraksi ya, distraksi atau pengalihan. Pengalihan di sini bisa kalian lakukan pada saat cemas itu datang. Kalian mencari pengalihan satu kegiatan yang membutuhkan fokus untuk kalian bisa teralihkan rasa takutnya, teralihkan rasa cemasnya. Kalian bisa pilih kegiatan sesuai dengan kesukaan kalian, entah sesuai hobi kalian, atau mungkin kalian bisa alihkan ke pekerjaan, atau mungkin dengan ngobrol, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan positif lain ya. Intinya alihkan kecemasan itu. Bisa kok, pikiran kita ini bisa disetir kok sebenarnya. Ketika kita cemas, takut macam-macam, sibukkan aja dengan kegiatan lain yang membuat fokus kita akan teralihkan fokus ke kegiatan itu juga cukup efektif ya kan. Jadi distraksi ya, distraksi itu banyak cara kalian bisa pilih. Kalian bisa juga dengan, kalau misalkan cemasnya itu sudah memuncak sampai dengan menimbulkan serangan panik atau panic attack, kalian melakukan distraksi yang melibatkan 5 panca indera kita. Itu wajib ya ketika panic attack datang. Tapi kalau misalkan cuma sekedar cemas, was-was, takut, aneh-aneh, overthinking, belum sampai dengan panic attack, kalian cukup dengan distraksi dengan beberapa kegiatan positif yang bisa kalian pilih ya. Terus kemudian yang berikutnya ini cukup penting juga, kalian juga harus mulai menyadari. Jadi kita menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri bahwa jadi kita menyadari fakta yang sudah terjadi selama kita menderita gangguan kecemasan ini. Mungkin ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa tahun bahkan ya. Kalian mulai menumbuhkan kesadaran. Apa sih yang harus disadari? Yang harus disadari adalah kalian ingat-ingat kembali bahwa semua sensasi yang kalian rasakan, mulai dari sensasi yang ada di kepala, mungkin mata buram, dada sesek, tusukan di dada, perut begah, kembung panas, dan segala macam, bahkan sampai
ke beberapa saraf di tangan, kaki kita lemes, banyak ya. Kalian coba ingat-ingat berapa kali kalian mengalami sensasi itu di masa lalu ya. Kalian ingat-ingat, terus pada saat merasakan itu, kalian kan pasti merasakan cemas, bahkan ada yang takut kematian akan datang ya. Kalian mulai sadari, mulai menyadari faktanya, rasa takut yang kalian rasakan saat ini sama nggak dengan yang kalian rasakan beberapa waktu yang lalu ketika sensasi yang sama timbul ya kan. Coba kalian flashback, kalian sadari, mulai berpikir logis, sambil membayangkan kejadiannya ya. Dulu aku juga sempat sempoyongan, saat itu aku takut kematian, ternyata tidak terjadi. Dulu aku sempat juga detak jantungku tidak beraturan, misalkan panic attack, tapi sudah beberapa kali panic attack juga yang kutakutkan kematian itu juga tidak datang. Jadi kalian mulai flashback, mulai sadari, kalian recall memorinya, meskipun akan agak ada rasa takut ya ketika kalian mengingat kejadian panic attack atau kejadian pas kambuh sensasi di satu tempat yang bikin kalian panik seperti itu ya. Pasti tidak nyaman rasanya, tapi dengan kita merecall itu, terus kemudian menyadari faktanya bahwa toh juga saat itu nggak apa-apa kok, aku aman aja. Berarti saat ini aku merasakan hal yang nggak jauh berbeda, berarti aku aman dong. Jadi kalian akan mulai menyimpulkan sendiri, mulai menyimpulkan bahwa kalian dalam keadaan aman. Jadi rasa aman ini sangat penting. Ketika kalian bisa menemukan rasa aman ini, rasa nyaman ini, maka secara hormon kita akan lebih turun ya, hormon stresnya akan lebih turun, kortisol turun, lama-lama kalian akan lebih istilahnya moodnya jadi membaik, terus kemudian hormon kebahagiaan mulai menyemprot sehingga kalian akan mulai reda cemasnya yang otomatis akan menurunkan level asam lambung itu sendiri. Jadi sehingga kalian akan juga berkurang secara sensasinya. Oke ya. Jadi sementara 4 tips itu ini sangat penting, kalian wajib lakukan semua. Terus juga jangan lupa jangan lupa untuk disiplin ya. Disiplin, komitmen. Kalian harus harus kuat, kemauannya harus kuat ya. Jadi jangan mudah menyerah dengan anxiety disorder ini, jangan mudah kalah dengan 1001 sensasi GERD ya. Oke, jadi teman-teman harus jauh lebih kuat secara mental ya, terutama mental. Oke, baik teman-teman, jangan lupa diterapkan, dipraktekkan, terus kemudian dihayati, diresapi tadi yang sudah saya share. Dan tetap yang paling penting adalah kalian harus menjaga pola 4P dan segala macam ya. Semua tips Sobat NC kalian tonton, dan nanti kalian akan merasakan semakin membaik sampai kemudian kalian akan sembuh tanpa kalian sadari. Oke, salam bangkit luar biasa.